Ditalak suami pengangguran yang meminta gajiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, selalu percaya bahwa pernikahan adalah anugerah. Sejak kecil, aku tumbuh dengan bayangan indah tentang rumah tangga, suami yang lembut, anak-anak yang riang, dan dapur yang hangat dengan aroma masakan kesukaan keluarga. Doa-doa itu selalu kupanjatkan di sepertiga malam, berharap Tuhan menghadirkan seseorang yang mampu menggandeng tanganku dengan kasih sayang, dalam susah dan senang. Ketika Mas Ridwan melamarku 2 tahun lalu, aku pikir itulah jawaban dari setiap doa yang pernah kuselipkan di antara sujud-sujud panjangku. Dia baik, sopan, rajin salat, dan punya pekerjaan tetap. Ibuku pun menyambutnya dengan penuh harap. Kupikir, inilah awal dari cerita bahagia yang lama kudamba. Tapi hidup, seperti lembaran buku tua yang tak tertebak isinya, seringkali menulis kisah dengan tinta yang tak kita minta. Pernikahan kami dimulai dengan manis. Mas Ridwan perhatian, suka mengantarku ke tempat kerja, dan selalu menanyakan kabarku di sela-sela pekerjaannya. Saat gajinya turun, dia akan membawakan oleh-oleh kecil, sekadar roti atau permen favoritku. Aku bersyukur. Bahkan saat kami hanya mampu tinggal di kontrakan kecil di pinggir kota, aku merasa cukup. Tapi rupanya, kesulitan hidup tak hanya menguji kesabaran, tapi juga membongkar siapa diri kita sebenarnya. Hari ini aku pulang kerja dengan tubuh yang hampir menyerah. Sebagai pelayan butik, berdiri selama 8 jam adalah rutinitas yang melelahkan, apalagi kalau pelanggan sedang ramai dan cerewet. Tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak. Bukan juga karena lututku nyeri karena terus bergerak. Yang lebih membuatku ingin menangis adalah pemandangan yang sama setiap kali aku membuka pintu rumah. Mas Ridwan duduk di sofa usang, dengan tatapan kosong menembus layar ponsel. Tak ada sambutan hangat, tak ada pelukan seperti dulu. Hanya keheningan yang menggantung di antara kami, seperti kabut tipis yang tak kunjung menghilang. Aku letakkan tasku di meja dan melirik ke arah dapur. Gelas kotornya masih ada di sana, sisa sarapan pagi yang aku siapkan sebelum berangkat. Baju kotornya menumpuk di pojok kamar. Tidak ada satupun yang disentuhnya. Aku menelan keluh. Sudah berapa bulan ini aku menjalani semuanya sendiri? Memasak, membersihkan rumah, mencuci, bekerja, bahkan membayar tagihan bulanan. Sementara Mas Ridwan, suamiku, imamku, yang dulu bersumpah akan menjagaku dalam suka dan duka, seolah kehilangan semangat hidup sejak di PHK dari perusahaan logistik tempat ia bekerja. Dulu, saat pertama kali dia kehilangan pekerjaannya, aku mencoba jadi istri yang kuat. Aku peluk dia malam itu, dan kubisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun hari-harinya semakin diisi dengan menonton video tak berfaedah dan mengeluh soal nasib. Yang membuatku lebih sakit adalah ketika dia mulai berubah, bukan hanya pasif, tapi juga mudah marah. Kadang, hanya karena aku salah menaruh sendok, dia bisa membentakku. Kadang, karena aku pulang 5 menit terlambat, dia menuduhku jalan dengan pria lain. Aku tahu, luka batin karena kehilangan pekerjaan bisa meruntuhkan kepercayaan diri laki-laki. Tapi sampai kapan aku harus mengorbankan perasaanku sendiri demi menjaga egonya? Bukankah pernikahan seharusnya jadi tempat berteduh, bukan ladang ranjau yang bisa meledak kapan saja? Sore itu, saat aku duduk di lantai dengan kaki lunglai, aku sempat menatap wajah Mas Ridwan lama sekali. Dia tidak menatap balik. Hanya tangannya yang sibuk menggulir layar ponsel, tertawa pelan pada sesuatu yang entah apa. Hatiku nyeri. Aku rindu. Rindu pada lelaki yang dulu begitu hangat, yang pernah mencium keningku sambil berbisik, "Aku akan melindungimu, Dinda." Kini kalimat itu tinggal kenangan. Sementara aku mulai merasa sendirian, meski berada dalam satu atap dengan suamiku sendiri. Tapi aku diam. Seperti biasa. Karena aku perempuan, dan perempuan diajarkan untuk bersabar. Aku hanya menunduk, memijat kakiku yang bengkak, sambil bertanya dalam hati, apakah doa-doaku benar-benar dijawab Tuhan? Atau, aku hanya belum paham bahwa kadang, doa memang dikabulkan,
tapi dengan cara yang paling tak terduga. Dulu, Mas Ridwan adalah seorang manajer operasional di perusahaan logistik yang cukup ternama. Pekerjaannya memang menyita waktu, tapi dia selalu berusaha meluangkan akhir pekannya untukku. Kadang kami pergi makan bakso langganan di pojok taman kota. Kadang hanya sekadar duduk di teras sambil bercerita tentang hari yang melelahkan. Aku senang melihatnya begitu bersemangat saat membicarakan pekerjaan. Bagaimana dia mengatur jalur pengiriman, menyelesaikan keluhan klien, bahkan bercita-cita naik jabatan jadi kepala cabang. Dia punya arah, dan aku merasa tenang berada di samping lelaki seperti itu. Tapi semua itu berubah ketika pandemi melanda. Perusahaan tempatnya bekerja harus merampingkan tenaga kerja, dan Mas Ridwan termasuk salah satu yang dirumahkan. Awalnya dia terlihat tabah. Dia bilang ini hanya fase, dan dia yakin akan segera mendapatkan pekerjaan lain. Aku percaya padanya. Aku bahkan menyisihkan sebagian gajiku untuk bantu membayar pelatihan daring yang dia ikuti. Aku juga buatkan CV dan bantu kirimkan lamaran-lamaran kerja lewat email. Kami masih duduk bersama, membuat rencana kecil, mau buka usaha kopi keliling, atau coba jadi mitra pengiriman barang lewat aplikasi. Tapi perlahan, semangat itu memudar. Rencana-rencana itu hanya tinggal wacana yang dibicarakan sekali lalu menghilang begitu saja. Yang paling menyakitkan adalah ketika dia mulai menggantungkan segalanya padaku. Awalnya hanya tagihan listrik dan air, lalu sewa rumah, lalu uang makan, sampai akhirnya uang rokok pun diam-diam dia ambil dari dompetku. Aku menutup mata, menahan kata. Aku bilang pada diri sendiri, ini hanya sementara, dia hanya butuh waktu. Tapi waktu yang kumaksud adalah sebulan, 2 bulan, bukan setengah tahun tanpa perubahan. Saat aku pulang kerja dan melihat dia masih terbaring di kasur dengan mata setengah terbuka, aku tahu harapanku mulai retak. Dan semakin retak saat permintaan uang itu tak hanya datang dari Mas Ridwan, tapi juga dari Ibu Mirna. "Dinda, gajimu sudah turun? Ibu minta bantuan lagi untuk biaya pengobatan," ucap Mas Ridwan suatu malam, tanpa rasa bersalah. Nada suaranya seolah sudah sangat biasa mengajukan permintaan itu. Tak ada rasa segan atau malu, padahal aku tahu, dia bahkan belum pernah menanyakan bagaimana kabarku hari itu. Aku menatap wajahnya lama, berusaha menemukan jejak Mas Ridwan yang dulu aku kenal. Tapi yang kutemukan hanyalah tatapan kosong yang lelah, dan entah kenapa aku merasa, ada ketergantungan yang tak sehat di sana. Aku menghela napas pelan. "Mas Ridwan, aku baru saja memberi ibu uang minggu lalu. Bahkan lebih dari separuh gajiku," jawabku hati-hati. Aku tak bermaksud menolak. Aku hanya ingin dia sadar bahwa aku pun manusia biasa, yang bisa lelah, bisa sesak, dan bisa habis. Dia langsung mengerutkan kening. "Kamu egois. Dia ibuku. Ibumu juga pernah sakit." Aku nggak pernah protes. Aku terdiam. Hatiku mencelos. Bukan karena dia menyebutku egois, tapi karena dia tidak tahu seberapa keras aku berusaha agar rumah tangga ini tetap berjalan. Uang gajiku bukan hanya untuk bayar kontrakan atau belanja dapur, tapi juga untuk menambal lubang-lubang dalam hubungan kami yang makin lebar. Aku ingin berkata bahwa aku juga ingin dimengerti, ingin disentuh, ingin dihargai, tapi yang keluar dari mulutku hanya diam yang pahit. Aku bangkit perlahan, mengambil air minum, dan berpura-pura tak mendengar hatiku yang mulai hancur pelan-pelan. Sejak malam itu, aku tahu, sesuatu dalam hubungan kami telah berubah. Dulu, kami berbagi beban. Sekarang, aku memikul semuanya sendiri, sementara Mas Ridwan seperti tak merasa bersalah. Yang lebih menyakitkan lagi, bukan hanya sikapnya yang berubah, tapi caranya memandangku pun terasa berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang ia banggakan. Aku seperti dompet berjalan yang terus diminta untuk memberi tanpa pernah ditanya, "Kamu masih kuat?" Hari itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Seorang pelanggan butik membatalkan janji mendadak, membuatku bisa pulang menjelang sore. Aku membayangkan bisa beristirahat lebih awal, memijat kakiku yang pegal, atau sekadar membuat teh manis hangat untuk diriku sendiri. Tapi begitu membuka pintu, langkahku terhenti. Aku mendengar suara ibu mertua dari arah ruang tengah, dan yang membuatku terpaku bukan karena beliau ada di sana, melainkan karena kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya. "Ridwan, istri yang baik itu harusnya bisa mengurus semuanya sendiri. Lihat tuh, Dinda kerjanya cuma pelayan toko, tapi sok sibuk."
Dadaku langsung sesak. Tanganku yang masih memegang gagang pintu bergetar. Kata-katanya menghujam seperti pisau, tajam, dalam, dan menusuk tempat yang paling rapuh di dalam diriku. Aku berdiri di ambang pintu cukup lama untuk mendengar lanjutan ucapannya. Kamu tuh harus lebih tegas. Jangan dibolak-balik istri kayak gitu. Apa susahnya sih berhenti kerja dan fokus jadi istri? Dulu ibu juga nggak kerja, tapi rumah beres, suami senang. Sekarang perempuan zaman sekarang terlalu merasa hebat kalau bawa uang. Aku hampir tak bisa bernapas. Mataku mulai panas, tapi aku menahannya. Aku masuk perlahan, berpura-pura baru datang dan tak tahu apa-apa. Ibu Mirna menoleh, wajahnya berubah sejenak, kaget, mungkin. Tapi dengan cepat diganti senyuman tipis yang seolah berkata, "Oh, kamu sudah di rumah." Seolah tak pernah ada kalimat penuh racun barusan. Mas Ridwan? Dia tetap duduk di sofa, memainkan layar ponsel tanpa ekspresi. Tak satu pun kata pembelaan keluar dari mulutnya. Tak ada. "Bu, jangan bicara begitu." Atau, "Dinda sudah berusaha keras." Tidak. Yang ada hanya diam. Dan diam itulah yang menyakitkan. Malamnya aku tidak bisa tidur. Kata-kata Ibu Mirna terus mengulang di kepalaku. Pelayan toko, sok sibuk. Apa salahku bekerja keras demi rumah tangga kami? Apa salahku tak ingin membebani suami yang sedang terpuruk? Aku mulai mempertanyakan segalanya. Aku mulai merasa asing di rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Aku mulai bertanya-tanya. Sejak kapan keberadaanku dianggap remeh hanya karena aku tidak duduk manis menunggu rezeki datang sendiri? Keesokan harinya, aku sengaja tidak pulang saat jam biasa. Aku menunggu hingga malam benar-benar larut, duduk di halte dengan kopi dingin di tangan. Aku tidak ingin pulang ke rumah yang penuh bisikan. Bisikan yang menghakimi, yang meremehkan, yang membuatku merasa kecil padahal aku sudah berusaha besar. Tapi aku tahu, aku tak bisa lari selamanya. Rumah itu mungkin tidak lagi hangat, tapi di sanalah aku tinggal. Untuk saat ini, yang lebih menyakitkan dari semua itu bukan hanya ucapan ibu mertua, tapi sikap Mas Ridwan yang tak pernah membelaku. Dia membiarkan ibunya menjatuhkan harga diriku tanpa sekalipun mencoba menjadi penengah. Dan dari situlah, kepercayaanku padanya mulai runtuh. Bukan karena dia menganggur, bukan karena dia sulit bangkit, tapi karena dia membiarkan aku dihancurkan oleh orang yang seharusnya kami hormati bersama. Dan diamnya adalah bentuk pengkhianatan yang tak bersuara. Malam itu, udara terasa berat. Lampu ruang tamu yang redup tak mampu menghangatkan suasana yang sudah membeku sejak aku pulang kerja. Aku baru saja menaruh tas dan duduk sejenak di kursi makan ketika kulihat Mas Ridwan masih dengan posisi yang sama seperti pagi tadi. Duduk di sofa, berselimut sarung, dengan ponsel di tangan. Matanya tertuju pada layar, jarinya sibuk menggulir. Entah menonton video atau membaca komentar tak penting. Tapi yang jelas, dia tidak menoleh padaku. Tidak menanyakan bagaimana hariku. Tidak menawarkan air minum. Aku tidak butuh itu sebenarnya. Tapi perhatian kecil seperti itu, sudah lama sekali menghilang. Aku menatapnya lama, menimbang-nimbang apakah ini saat yang tepat. Tapi kalau bukan sekarang, sampai kapan? Aku sudah terlalu sering menelan kata-kata yang seharusnya keluar. Terlalu sering pura-pura kuat, pura-pura tidak lelah. Jadi akhirnya aku mengumpulkan keberanian dan berkata pelan, "Mas Ridwan, boleh aku bicara sebentar?" Dia masih belum menoleh. Gumamnya tanpa benar-benar mendengar. Aku menelan ludah, lalu melanjutkan, "Aku lelah, Mas. Bukan cuma karena kerjaanku di butik, tapi karena aku merasa memikul semuanya sendirian. Aku butuh Mas juga ikut berjuang. Cari kerja part-time dulu, mungkin, atau usaha kecil-kecilan. Yang penting ada pergerakan." Saat itu, dia mendadak mendongak. Tatapannya tajam, alisnya mengernyit seperti tersinggung. "Kamu pikir aku nggak nyoba? Kamu pikir aku duduk-duduk santai begini karena mau?" Suasana langsung berubah mencekam. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi aku tetap mencoba tenang. Aku tahu Mas pasti pernah mencoba. Tapi sudah 6 bulan. Aku yang tiap hari keluar rumah, tahu banyak lapangan kerja yang bisa dicoba. Asal kita mau. Aku bukan menyalahkan, Mas, tapi aku juga manusia. Aku butuh tahu kita masih jalan bareng.
bukan aku sendiri yang lari. Dia berdiri. Langkahnya berat tapi mantap mendekat ke arahku. Jadi sekarang kamu ngerasa paling hebat? Karena kamu bawa uang? Karena kamu yang bayar listrik? Kamu mau bilang aku laki-laki gagal? Aku menggeleng cepat, tapi air mataku mulai menggenang. Bukan begitu, Mas. Aku hanya ingin kita sama-sama kuat. Aku ingin Mas kembali punya semangat seperti dulu. Tapi sepertinya semua kata-kataku hanya terdengar sebagai hinaan baginya. Dia membanting remote ke meja. Kamu nggak ngerti rasanya jadi aku. Kamu cuma tahu minta, nyuruh-nyuruh. Kamu pikir harga diriku nggak sakit tiap kamu kasih uang? Tapi sekarang kamu malah nuntut. Aku tercekat. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Aku ingin bicara, tapi suaraku tak keluar. Inilah sisi Mas Ridwan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Emosi yang meledak tanpa kendali, amarah yang menyudutkan tanpa ruang untuk penjelasan. Malam itu aku tidur dengan punggung saling membelakangi. Tak ada kata maaf, tak ada upaya memperbaiki. Yang ada hanya sunyi yang menggantung di udara, membuat jarak di antara kami terasa seperti jurang. Dan sejak malam itu, aku tahu, hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis dalam diam sambil berpikir, apakah aku telah salah memilih? Atau hanya terlalu lama bertahan dalam hubungan yang perlahan mati? Aku tidak pernah menyangka bahwa pengkhianatan bisa hadir bukan dalam bentuk perselingkuhan, tapi dalam bentuk kebohongan yang dibungkus kepercayaan. Pagi itu, saat aku hendak mencatat pengeluaran bulanan, aku membuka aplikasi mobile banking yang sudah lama jarang kulirik. Di sana, aku ingin memastikan saldo cukup untuk membayar listrik, cicilan, dan kebutuhan dapur. Tapi sesuatu membuat jantungku berdegup lebih kencang. Ada transaksi yang tidak aku lakukan. Beberapa kali transfer ke rekening atas nama Mirna Wulandari, ibu mertuaku. Tanganku bergetar saat kubuka rincian transaksi. Jumlahnya tak sedikit. 1 kali 1.500.000, lalu 2.500.000, lalu bahkan 5 juta rupiah. Totalnya hampir separuh dari gajiku bulan lalu. Yang membuatku semakin sesak. Semua itu dilakukan tanpa sepatah kata pun kepadaku. Aku menatap angka-angka itu cukup lama, berusaha mencerna. Ini bukan bantuan 1-2 kali seperti biasanya. Ini sudah seperti aliran dana tetap. Sore harinya, aku memilih waktu di mana kami berdua berada di rumah. Aku duduk di meja makan, menatap Mas Ridwan yang sedang mengaduk kopi sachet seperti tak ada yang salah. Lalu dengan suara pelan namun tegas, aku buka percakapan. Mas, aku buka rekening barusan. Aku lihat beberapa kali ada transfer ke rekening ibu. Jumlahnya besar. Aku berhenti sejenak, berharap ia segera menjelaskan. Tapi dia hanya menatapku tanpa rasa bersalah. Diam yang membuat darahku mendidih. Aku nggak masalah kalau memang ibu butuh, Mas. Tapi kenapa nggak ngomong ke aku? Itu uang kita. Uang rumah tangga, kataku lagi. Dia meletakkan sendok dengan suara keras ke atas gelas. Matanya mulai memerah. Itu uang dari hasil kerja kamu, ya? Tapi itu juga untuk keluarga aku. Itu hak aku. Aku tercengang. Hak Mas? Tapi itu uang hasil keringatku berdiri seharian di butik. Mas, apa Mas tahu rasanya kaki nyeri setiap malam? Badan pegal karena berdiri dari pagi sampai sore? Aku nggak hitung-hitungan, Mas. Tapi aku perlu tahu kalau uang itu benar-benar untuk kebutuhan. Bukan untuk dibelanjakan sesuka hati. Dia tertawa pendek, sinis. Kamu pikir kamu siapa? Ibu itu sakit. Dia butuh pengobatan. Kamu tahu. Aku menatapnya lekat-lekat. Kalau benar untuk pengobatan, kenapa aku lihat di Instagram, ibu beli perhiasan baru? Liburan ke puncak. Mas, pakai uang itu. Mas Ridwan diam. Sekilas kulihat rahangnya mengeras, tapi tidak ada bantahan keluar dari mulutnya. Diamnya justru menjadi jawaban yang menyakitkan. Ternyata aku tidak hanya dibohongi, tapi juga dimanfaatkan oleh orang yang seharusnya melindungiku. Sejak saat itu, kepercayaanku mulai runtuh. Tak ada lagi rasa aman berbagi gaji dengan suamiku sendiri. Aku mulai menyisihkan sebagian gajiku secara diam-diam ke rekening lain yang hanya aku yang tahu. Bukan karena aku pelit,
Tapi karena aku harus melindungi diriku sendiri. Jika aku tak jaga diriku, siapa lagi? Pengkhianatan kecil ini mungkin tak akan terlihat dari luar. Tak ada teriakan, tak ada lemparan piring. Tapi luka yang ditinggalkan justru jauh lebih dalam. Karena ia lahir dari orang yang dulu paling kupercaya, dan perempuan yang seharusnya jadi ibuku sendiri. Malam-malamku jadi lebih sunyi. Aku bangun pagi bukan dengan semangat, tapi dengan rasa waspada. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar, aku sedang hidup dalam rumah yang dingin, bukan karena cuaca, tapi karena cinta yang perlahan hilang dari jantungnya. Beberapa hari kemudian, karena merasa ketegangap kemarin tak kunjung usai, hari itu aku pulang lebih awal dari biasanya dari yang seharusnya aku lembur. Tapi ada janji dari pemilik butik untuk rapat singkat yang ternyata dibatalkan. Aku pikir bisa membuat kejutan kecil untuk Mas Ridwan, mungkin dengan membawa makanan favoritnya, atau sekadar menyeduh teh hangat dan menghabiskan waktu bersamanya agar suasana rumah sedikit cair dan kami bisa membicarakan hal itu lagi. Tapi semua niat baikku runtuh begitu aku membuka pintu dan mendengar suara keras dari dalam rumah. Aku bilang sama kamu, Ridwan, suruh istrimu itu berhenti kerja. Suara ibu mertuaku lagi-lagi menggema dari ruang tengah. Langkahku terhenti di ambang pintu. Aku menahan napas, berdiri diam di balik tembok, tak ingin langsung masuk. Tapi telingaku tak bisa berhenti menangkap setiap kata yang keluar dari mulutnya. Memalukan. Kalau memang mau kerja, cari kerjaan yang bagus. Masa istri anakku cuma jadi pelayan butik? Apa nggak ada kerjaan lebih terhormat? Kalau cuman pelayan toko MAH, mending ikuti kata ibu, suruh istrimu berhenti bekerja. Lagi pula tetangga-tetangga udah mulai bisik-bisik, bilang kalau Dinda yang menghidupi rumah tangga kalian. Ibu malu, Ridwan. Malu kalau tetangga sampai tahu. Mas Ridwan tak langsung menjawab. Tapi yang menyakitkan bukan hanya perkataan Ibu Mirna, melainkan Mas Ridwan yang lagi-lagi diam, tak pernah membelaku. Keheningannya menyiksa lebih daripada hinaan itu sendiri. Karena aku tahu, dengan diam, dia mengiyakan semua yang dikatakan ibunya. Aku masuk perlahan. Ibu, saya pulang, kataku, berusaha tetap sopan walau dada sesak. Ibu Mirna menoleh, alisnya langsung terangkat. Nah, ini dia pelakunya. Dinda, kamu dengarkan? Ibu mau kamu berhenti kerja. Udah cukup main-main jadi pelayan. Lebih baik di rumah, urus suami. Jadi istri sesungguhnya kalau kamu tidak bisa cari kerja yang lebih terhormat. Aku menatapnya. Kali ini, aku tak sanggup lagi menunduk atau mengangguk seperti biasanya. Ibu, saya kerja bukan buat main-main. Saya kerja karena kita butuh. Karena rumah ini tetap butuh listrik, air, makan. Dan selama ini, saya yang mengusahakannya. Wajah Ibu Mirna memerah. Kamu kurang ajar, ya? Aku menoleh ke Mas Ridwan, berharap dia akan berkata sesuatu. Membelaku. Tapi dia hanya duduk diam, pandangannya kosong. Seperti boneka kayu yang tak punya jiwa. Di matanya tak ada kemarahan, tak ada keberpihakan. Hanya kosong. Apa Mas Ridwan gak ada niat membelaku? Tanyaku pelan, hampir berbisik. Dia mendongak. Jangan buat masalah, Dinda. Ibu cuma peduli. Aku merasa seperti ditusuk. Napasku terengah-engah karena menahan tangis. Peduli? Suaraku mulai meninggi. Kalau benar peduli, ibu tidak akan merendahkan saya di rumah saya sendiri. Di hadapan suami saya sendiri. Suasana menjadi tegang. Ibu Mirna berdiri, menunjuk wajahku. Keluar dari rumah ini kalau kamu merasa paling benar. Rumah ini milik anakku. Aku menatap Mas Ridwan lagi. Mas, ini rumah kita, bukan? Mas Ridwan berdiri pelan. Tapi bukan untuk memelukku, bukan untuk menenangkan. Ia justru menatapku dengan dingin dan berkata, kalau kamu merasa gak nyaman, kamu yang pergi. Daripada terus bikin keributan. Dunia seperti berputar. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Perempuan yang selama ini berdiri di antara panas, peluh, dan tekanan untuk menghidupi rumah ini, malah dianggap pengganggu. Dadaku terasa sesak. Tanganku mengepal kuat-kuat, lalu aku berkata dengan suara bergetar. Kalau Mas Ridwan tidak bisa membelaku, lebih baik kita pisah saja. Dan saat itulah, tanpa ragu,
Tanpa jeda, ia menjawab dengan tajam, "Kau mengancamku?" Talak 1. Suara itu seperti petir yang menyambar tepat di ubun-ubun. Tangisku pecah seketika. Bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena artinya, bahwa semua pengorbananku selama ini tak berarti apa-apa baginya. Aku bukan lagi seseorang yang ia hargai. Bukan lagi seseorang yang pantas diperjuangkan. 2 bulan. Tepat 2 bulan sejak malam itu. Malam ketika rumah yang dulu kusebut tempat pulang berubah menjadi saksi bisu dari kehancuran janji suci. Tapi anehnya, aku belum sepenuhnya pergi. Mungkin karena aku masih berharap. Mungkin karena aku masih percaya akan ada kesadaran di hati Mas Ridwan. Bahwa emosinya malam itu hanya ledakan sesaat. Bahwa ia akan datang padaku, meminta maaf, dan memelukku sambil berkata, "Aku hilaf, Dinda." Tapi tidak. Yang datang justru kata-kata tajam yang terus terulang setiap kali kami bicara. Nada bicara Mas Ridwan bukan lagi nada seorang suami. Ia tak lagi memanggilku dengan sayang atau istriku. Kini aku hanya jadi perempuan yang menyusahkan, yang tidak tahu diri, dan menghina ibunya. Semua kesalahan seolah dibebankan padaku. Seolah 2 tahun pernikahan ini hanya berisi kegagalan karena aku yang terlalu menuntut, terlalu banyak bicara, terlalu mandiri. Aku tetap tinggal di rumah itu karena kami belum benar-benar resmi bercerai. Karena aku pikir, mungkin ini hanya badai yang bisa reda. Tapi setiap harinya, badai itu justru semakin kuat. Mas Ridwan semakin jarang pulang. Dan saat ia pulang pun, tak ada sapaan, tak ada senyum. Hanya aroma rokok, langkah berat, dan dengusan kesal. Seperti aku ini tamu yang tak diinginkan di rumahnya sendiri. Hingga suatu malam, pertengkaran itu memuncak. Aku baru saja pulang dari kerja. Hujan mengguyur tubuhku habis-habisan. Aku masuk ke dalam rumah dengan badan menggigil. Tapi begitu melihat Mas Ridwan duduk di ruang tamu sambil menatapku dingin, tubuhku terasa jauh lebih dingin dari hujan itu sendiri. "Kenapa baru pulang? Kamu pikir ini rumah kos?" katanya sinis. Aku mencoba menahan diri. Aku lembur, "Mas, tadi ada pelanggan besar yang datang. Aku harus bantu pemilik butik." "Alasan? Kamu sengaja biar bisa main di luar," sergahnya. Aku tertegun. "Mas, aku kerja. Aku pulang bawa uang, bukan aib." "Uang? Uangmu itu buat nyumpal mulut orang? Buat sok-sokan lebih dari suami?" Suaranya mulai meninggi. "Kamu pikir kamu lebih hebat dari aku karena bisa kerja? Karena kamu pelayan butik yang bisa kasih uang?" Aku tak tahan lagi. "Setidaknya aku berusaha, Mas. Daripada kamu cuma duduk, main ponsel, dan jadi anak mama yang bisanya menyalahkan semua orang." Dan disitulah kata itu meluncur. Tajam, pedih, tanpa ampun. "Dinda, demi Allah, aku jatuhkan talak 2, katanya sambil menunjuk wajahku. Tanganku gemetar. Aku mundur 1 langkah. Tapi hatiku belum sanggup menerima. Aku hanya bisa menatapnya, berharap ada penyesalan. Tapi yang kulihat hanyalah kemarahan, luka, dan mungkin harga diri yang sudah terlalu rapuh untuk mengaku salah. Aku lari ke kamar, menangis di bawah selimut. Tapi malam belum selesai. Sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar suara gaduh dari ruang tengah. Aku mengintip. Ternyata Mas Ridwan sedang bertengkar dengan ibunya lewat telepon. "Ibu jangan suruh saya pulang terus. Ini rumah saya juga. Ibu jangan atur hidup saya lagi." Aku menahan napas. Ternyata tak hanya aku yang ia lawan sekarang. Tapi alih-alih senang, aku justru merasa hampa. Karena pertengkaran itu hanya menunjukkan satu hal. Pernikahan kami sudah sepenuhnya hancur. Tanpa arah. Tanpa kemudi. Keesokan paginya, aku memberanikan diri bicara baik-baik. "Mas, apa kita tidak bisa perbaiki semua ini? Setidaknya bicarakan baik-baik." Mas Ridwan menatapku tajam. "Sudah cukup, Dinda. Aku lelah. Dan kamu pun sepertinya tidak butuh aku lagi. Kamu sudah lebih dari cukup sendiri. Kau terlalu kuat untuk menjadi istri." Lalu dengan satu helaan napas, dia mengucapkannya. Pelan, tapi mematikan. "Talak 3, Dinda.
Aku serius. Kali ini aku tak menangis. Tidak seperti sebelumnya. Air mataku seperti sudah mengering. Karena aku tahu, ini bukan akhir dari dunia. Ini justru awal dari kebebasanku. Talak itu bukan kutukan, melainkan jalan keluar dari hubungan yang hanya membuatku hilang arah. Hari itu juga, aku kemas seluruh pakaianku ke dalam koper kecil. Tidak banyak yang kubawa. Hanya beberapa helai baju kerja, mukena, buku catatan, dan sebuah foto masa kecil yang selalu kujadikan pengingat bahwa aku pernah bahagia meski hidup sederhana. Aku menatap pintu rumah untuk terakhir kalinya dan mengucapkan salam dalam hati. Bukan untuk Mas Ridwan, tapi untuk diriku sendiri. Selamat tinggal, Dinda yang dulu. Karena setelah ini, aku harus menjadi Dinda yang baru. Langit sore itu tampak muram, seperti hatiku. Aku berdiri di depan rumah kontrakan Afni, sahabatku sejak SMA, dengan koper kecil dan mata sembab. Hujan gerimis membasahi ujung jilbabku, dan tangan kiriku gemetar memegang gagang koper yang terasa semakin berat, seakan beban hidup ikut tertumpu di sana. Aku tak tahu harus berkata apa saat Afni membuka pintu. Tapi sebelum aku sempat bersuara, pelukannya langsung memelukku erat, seolah menambal setiap retakan yang selama ini kubiarkan menganga. "Din, aku udah duga kamu bakal datang," katanya dengan suara bergetar, nyaris menangis. "Masuk, ayo. Kamu nggak sendiri." Aku tidak menjawab. Hanya tangisan yang keluar, seperti bendungan yang jebol karena tak kuat menahan air terlalu lama. Dalam pelukannya, aku menangis untuk semua rasa sakit yang kupendam selama ini, untuk diriku yang bertahan terlalu lama, untuk harapan-harapan yang kubangun hanya untuk dihancurkan oleh orang yang seharusnya melindungiku, dan untuk keputusan pahit yang akhirnya kuambil. Hari-hari pertama tinggal di rumah Afni terasa asing. Bukan karena tempatnya, tapi karena aku harus terbiasa hidup sebagai perempuan yang baru bercerai. Dulu, statusku adalah istri Mas Ridwan. Sekarang, aku hanya Dinda, seorang perempuan yang mencoba menyusun kembali serpihan hidupnya. Aku terbiasa bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk 2 orang. Kini aku bangun dengan sepi, dan 1 cangkir kopi pun cukup. Tapi, dalam kesendirian itu, aku perlahan mulai mendengar suara hatiku sendiri. Suara yang selama ini tenggelam di antara suara perintah, celaan, dan tuntutan. Afni memberiku ruang, tapi juga tidak membiarkanku terjatuh sendiri. Ia tak pernah memaksaku bercerita, tapi selalu ada saat aku tiba-tiba ingin bicara. Kadang di dapur saat memasak, kadang di malam hari saat kami menonton TV bersama. Di satu malam yang tenang, aku berkata lirih, "Kenapa aku bisa sebodoh itu, Afni? Kenapa aku bertahan selama itu?" Afni menggenggam tanganku erat. "Karena kamu mencintainya. Dan karena kamu berharap. Itu bukan bodoh, Din. Itu manusiawi." Kata-katanya seperti pelukan kedua. Tidak terlihat, tapi hangat. Perlahan, aku mulai membuka luka-lukaku. Aku menulis lagi di buku catatanku, sesuatu yang dulu sering kulakukan sebelum menikah. Aku mulai mencatat hal-hal kecil yang membuatku bertahan hari demi hari, seperti aroma wangi sabun baru, obrolan ringan dengan Afni, atau rasa tenang saat mendengar suara adzan di kejauhan. Aku tahu, proses penyembuhan ini tidak akan cepat. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Butik tempatku bekerja juga menjadi tempat pelarian yang diam-diam menyembuhkan. Aku kembali bekerja setelah 2 hari beristirahat. Mbak Wina, pemilik butik sekaligus atasan yang sangat pengertian, menyambutku dengan hangat. "Kalau kamu butuh waktu lebih lama, nggak apa-apa, Din," katanya. Tapi aku menolak. Aku butuh bergerak, butuh sibuk, butuh fokus agar pikiranku tidak terseret kembali ke luka-luka kemarin. Dan ternyata benar, bekerja membuatku merasa berdaya. Saat aku melayani pelanggan, merapikan etalase, atau mengelola stok barang, aku merasa berguna. Pelan-pelan, aku mulai menata masa depan. Mungkin butikku sendiri masih jauh dari kenyataan, tapi benihnya sudah tertanam di hati dan dalam semangat yang perlahan tumbuh kembali. Suatu malam, saat aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela kamar Afni, aku menyadari sesuatu. Aku masih Dinda yang sama, tapi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih mencintai diri sendiri. Aku mungkin kehilangan suami,
Tapi aku tidak kehilangan harapan. Aku mungkin kehilangan rumah, tapi aku menemukan tempat berlindung yang sesungguhnya. Dalam diriku sendiri, dan dalam orang-orang yang benar-benar peduli. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tersenyum tanpa pura-pura. Waktu punya cara sendiri untuk membalas luka, dan kadang balasannya datang dari arah yang tidak terduga. 4 bulan setelah aku resmi bercerai dari Mas Ridwan, aku mendengar kabar pertama tentangnya. Bukan dari dia langsung, tentu saja, tapi dari Wulan, teman satu kompleks yang kebetulan mampir ke butik tempatku bekerja. Dinda, kamu tahu nggak? Ridwan sekarang katanya pinjam sana-sini. Katanya sih buat bisnis, tapi banyak yang bilang dia cuma numpang nama doang. Modal dari mana? Wong kerja aja nggak? Aku hanya tersenyum tipis saat mendengarnya, walau di dalam hatiku terselip rasa getir. Bukan karena ingin melihatnya terpuruk, tapi karena dulu aku pernah mati-matian menyelamatkannya dari hal semacam ini, dan justru aku yang dikorbankan. Tak lama kemudian, kabar lain datang. Kali ini dari Afni, yang mendapat cerita langsung dari sepupu suaminya. Din, kamu tahu nggak? Ternyata uang yang katanya buat pengobatan Ibu Mirna, itu dipakai buat beli perhiasan dan jalan-jalan. Ada yang lihat dia di salon, terus belanja di pusat perhiasan mahal di kota. Aku terdiam. Nafasku tercekat sejenak. Sudah kuduga. Selama ini aku mengencangkan ikat pinggang, mengurangi makan siang, dan menyisihkan uang transport demi pengobatan yang ternyata tak pernah ada. Aku yang rela bekerja lebih keras, mengalahkan lelah dan sakit, sementara mereka bersenang-senang di atas keringatku. Tak lama, berita berikutnya menyusul. Mas Ridwan mencoba kembali melamar ke perusahaan lamanya. Aku tahu betul betapa dia dulu membanggakan jabatan sebagai manajer logistik. Tapi nyatanya, pintu itu sudah tertutup rapat. Sumber dalam yang mengenalnya memberi kabar bahwa pihak HR menolak dengan alasan track record buruk dan sikap yang tidak profesional selama krisis. Aku bisa membayangkan ekspresinya saat menerima penolakan itu. Wajah yang dulu dipenuhi keangkuhan dan harga diri, kini mulai retak karena kenyataan pahit. Mungkin baru sekarang ia sadar bahwa rasa nyaman yang selama ini ia nikmati datang dari kerja keras orang lain. Dariku. Tapi yang paling menyayat adalah ketika aku mendengar bahwa dia pernah datang ke rumah orang tuaku, mencoba menyampaikan permintaan maaf. Ibu memberitahuku dengan suara tenang, tapi aku tahu ada rasa marah yang ditahan. Dia datang, Din, bawa oleh-oleh seadanya, bilangnya mau minta maaf dan ngajak bicara. Tapi bapakmu nggak mau keluar kamar. Ibu pun cuma bilang, kalau kamu sudah bukan bagian dari hidupnya lagi. Aku menelan ludah. Rasanya seperti ditampar masa lalu, tapi aku bersyukur. Untuk pertama kalinya, aku tahu aku tak sendiri. Keluargaku mungkin sederhana, tapi mereka berdiri di sampingku saat dunia runtuh. Ada kalanya aku masih terbangun tengah malam, memikirkan semua yang telah terjadi. Bukan karena aku ingin kembali, tapi karena aku masih belajar menerima bahwa cinta pun bisa menjadi racun, jika diberi pada orang yang salah. Tapi setiap kali aku teringat pada semua kebohongan, pengkhianatan, dan sikap acuh yang kuterima, aku tahu, Tuhan tak pernah tidur. Karma mungkin tak datang dengan dentuman besar. Ia datang diam-diam, mengendap di balik kebanggaan palsu, dan perlahan mengikis segalanya. Mas Ridwan kini harus berdiri di hadapan kenyataan pahit, bahwa ia kehilangan seseorang yang benar-benar mencintainya, demi ambisi ibunya dan gengsi pribadinya. Dan aku masih di sini, berdiri, bekerja, dan perlahan menata ulang hidupku. Hari-hari mungkin belum selalu mudah, tapi setidaknya, aku tak lagi hidup dalam kebohongan. Dan itu adalah kemenangan pertama yang tak bisa siapapun rampas dariku. Hari itu aku baru saja selesai merapikan etalase butik saat ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berdetak tidak karuan. Mas Ridwan. Sudah berbulan-bulan aku tak mendengar suaranya, dan sejujurnya, aku tak pernah berharap akan mendengarnya lagi. Telapak tanganku basah oleh keringat meski ruangan ber-AC. Tanganku gemetar saat menekan tombol angkat. Suara di seberang sana lirih, hampir tak terdengar. Dinda, bisa kita bicara sebentar? Nada suaranya berbeda. Tidak ada lagi nada tinggi yang biasa ia pakai saat marah, tidak ada pula nada perintah.
Yang tersisa hanyalah suara serak, seperti seseorang yang kehilangan arah. Tapi meskipun hatiku sempat bergetar, aku menarik napas panjang dan berusaha menguatkan diri. Ini bukan saatnya untuk lemah. Ada apa, Mas? Tanyaku singkat. Kaku. Dingin. Aku sudah belajar membangun benteng dalam diriku sendiri, dan aku tidak akan membiarkannya runtuh hanya karena satu panggilan. Aku salah, Din. Aku bodoh. Aku terlalu dengar omongan ibu. Aku terlalu sombong, terlalu gengsi buat minta maaf dulu. Tapi sekarang aku sadar, semua itu cuma menjerumuskan aku makin jauh. Aku tidak punya pekerjaan tetap, kehilangan kepercayaan orang-orang, dan yang paling parah, kehilangan kamu. Aku diam, membiarkan kata-katanya bergema dalam hati. Dulu, aku sangat ingin mendengar kalimat seperti itu. Dulu, aku akan menangis bahagia. Tapi sekarang, setelah semua luka dan air mata, kata-katanya terdengar kosong. Terlambat. Mas Ridwan, ucapku akhirnya. Kalau Mas datang hanya untuk meminta maaf, aku bisa terima. Tapi kalau datang untuk mengulang masa lalu, aku mohon, jangan. Aku sudah terlalu jauh melangkah dari luka itu. Tapi aku berubah, Din. Aku coba perbaiki semuanya. Aku sudah mulai kerja serabutan, ngojek online, dan bantu teman buka usaha kecil. Aku juga sudah tidak pernah mengunjungi rumah ibu, Din. Aku sadar, selama ini dia cuma memanfaatkan aku. Perasaanku campur aduk. Ada bagian dari hatiku yang merasa iba, karena aku tahu betul betapa kerasnya dunia di luar sana. Tapi ada bagian yang lebih besar, bagian yang sudah mati rasa. Aku teringat saat-saat aku menangis diam-diam di kamar mandi, saat aku dihina sebagai pelayan toko, saat dia mengucap talak tanpa pikir panjang. Mas Ridwan kehilangan banyak hal, ya. Tapi aku juga. Aku kehilangan kepercayaan. Aku kehilangan martabatku sebagai istri. Dan semua itu tidak bisa kembali begitu saja hanya karena Mas berkata, aku berubah. Suara di seberang sana tercekat. Lalu senyap sejenak sebelum ia berkata, kau sudah tidak mencintaiku lagi, ya? Aku menghela napas panjang. Bukan tentang cinta, Mas. Tapi tentang luka yang sudah terlalu dalam untuk bisa disembuhkan oleh penyesalan. Setelah itu, telepon pun berakhir. Tidak ada kata selamat tinggal. Tidak ada janji atau harapan baru. Hanya hening yang menyergap, lalu kelegaan perlahan datang menyusul. Aku tahu aku sudah mengambil keputusan yang benar. Karena kali ini, aku memilih diriku sendiri. Hari-hari setelah percakapan itu berlalu, aku merasa seolah dunia ini kembali memberi kesempatan untuk bernafas. Tidak ada lagi kebingungan yang mengganggu pikiranku. Tidak ada lagi bayang-bayang Ridwan yang mengintai di setiap sudut pikiranku. Sebaliknya, aku mulai merasakan kelegaan yang luar biasa. Keputusan yang kuambil untuk melepaskan dirinya, meskipun berat, ternyata memberiku ruang untuk bertumbuh. Dan tumbuhlah aku, lebih kuat dari sebelumnya. Sejak mendapat promosi di butik, segala sesuatu terasa bergerak lebih cepat. Posisi supervisor yang kupegang membuatku merasa lebih dihargai, lebih diakui. Tidak lagi hanya sebagai pelayan toko, aku kini memimpin tim, mengatur jadwal, dan berhubungan langsung dengan pemasok. Setiap pagi aku datang dengan perasaan lebih percaya diri, karena aku tahu, ini adalah hasil dari kerja keras dan keteguhan hatiku selama ini. Aku bukan lagi wanita yang terjebak dalam rutinitas sempit, terikat pada kebohongan dan rasa sakit yang ditinggalkan oleh orang yang kupercayai. Setiap langkahku terasa semakin mantap, dan dalam hatiku aku tahu, ini baru permulaan. Aku memulai menabung dengan serius, menyisihkan sebagian besar gaji untuk membuka butik kecilku sendiri. Aku sudah lama bermimpi punya tempat di mana aku bisa berbagi passion tentang fashion, tempat di mana aku bisa menyalurkan kreativitas tanpa dibatasi oleh siapapun. Dan meskipun aku tahu jalan itu tidak akan mudah, aku juga tahu, aku tidak akan mundur lagi. Aku belajar dari pengalaman pahit itu, bahwa kekuatan sejati datang bukan dari apa yang dimiliki, tapi dari bagaimana kita mampu berdiri kembali setelah jatuh. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai mencari tempat untuk butik impianku. Aku tidak terburu-buru, tetapi aku tidak ingin menunggu terlalu lama juga. Setelah menimbang-nimbang beberapa opsi,
Aku akhirnya menemukan sebuah tempat yang cocok di dekat pusat perbelanjaan kecil. Tempat itu kecil, tapi memiliki suasana yang tepat, intim dan hangat. Aku membayangkan suasana butik itu dengan hati penuh semangat. Rak pakaian yang tertata rapi, dinding yang dihiasi dengan karya seni lokal, dan meja kasir yang sederhana namun modern. Aku sudah bisa merasakan aroma parfum yang menenangkan, sambil berharap orang-orang yang datang akan merasa nyaman seakan berada di rumah sendiri. Aku meluangkan lebih banyak waktu untuk merencanakan bagaimana sebaiknya memulai semuanya. Aku bertemu dengan beberapa teman lama yang memiliki bisnis serupa, meminta saran tentang vendor dan pemasok, serta belajar dari pengalaman mereka. Aku mulai mempersiapkan semuanya, mulai dari memilih nama butik yang sesuai dengan konsep yang kuinginkan, hingga menghubungi desainer lokal yang bisa membantu dalam hal stok pakaian. Walau terasa menguras tenaga dan pikiran, aku merasa hidupku mulai mendapatkan arah baru. Di sisi lain, meskipun aku mulai merasa lebih bahagia dan lebih mandiri, bayang-bayang masa lalu tetap tidak bisa sepenuhnya hilang begitu saja. Aku terkadang masih teringat pada momen-momen bersama Ridwan, meskipun kini aku lebih bisa menerima kenyataan. Aku tidak lagi merasa kehilangan, tetapi terkadang ada perasaan aneh yang datang tiba-tiba, seperti rasa hampa yang datang tanpa alasan jelas. Mungkin itu adalah bagian dari proses penyembuhan yang aku butuhkan. Aku sadar, kebahagiaan yang kucari bukan lagi tentang memiliki seseorang, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Salah satu momen yang menyentuh adalah ketika ibu dan bapak datang ke butik tempatku bekerja. Mereka tidak tahu kalau aku sudah merencanakan untuk membuka usaha sendiri, tetapi ketika mereka melihat bagaimana aku berkembang, ada kebanggaan yang tampak di mata mereka. Aku tahu betul, ini adalah pencapaian yang bukan hanya untukku, tapi juga untuk mereka. Mereka yang selalu mendukung dan membesarkan aku, yang tidak pernah sekalipun ragu akan kemampuan anak perempuan mereka, meskipun hidup tidak selalu mudah. Anakku sudah besar, kata bapak dengan bangga saat kami makan bersama malam itu. Kamu bisa lebih dari yang kami bayangkan, Dinda. Aku hampir menangis mendengar kalimat itu. Betapa aku ingin memeluk mereka lebih lama, merasa dihargai oleh orang yang selalu berada di sisi terbaikku. Dan aku tahu, ini adalah kebahagiaan yang lebih berarti daripada apapun. Begitu banyak yang harus kulalui, begitu banyak yang harus kutempuh untuk sampai di titik ini. Namun, meskipun aku tahu perjalanan ini belum selesai, aku merasa lebih siap untuk segala tantangan yang akan datang. Aku sudah mulai mempercayai diri sendiri. Aku mulai mencintai diriku lebih daripada sebelumnya. Dan itu adalah hal yang paling penting dari semuanya. Di atas segalanya, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati dimulai dari menerima dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Pagi itu terasa lebih cerah dari biasanya. Setiap langkahku menuju butik terasa ringan, meskipun tubuhku masih lelah setelah malam panjang merencanakan detail terakhir. Butik yang selama ini hanya ada dalam mimpiku kini semakin nyata. Setelah butikku siap untuk grand opening, aku mengajukan pengunduran diri dari tempatku bekerja. Untungnya pemilik butik tempatku bekerja memahami kondisiku, bahkan mendukungku menjalankan usaha sendiri. Aku merasa bersyukur bekerja di sana selama bertahun-tahun karena aku mendapatkan pengalaman, ilmu, bahkan lingkungan yang baik dan membuatku berkembang. Aku bisa merasakan denyut kehidupan yang baru saja dimulai. Semangat yang mengalir begitu kencang dalam diriku, membawa aku ke arah yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. Hari pertama pembukaan butikku bukanlah yang aku bayangkan. Tidak ada keramaian atau antrean panjang di luar pintu. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, dan aku tak mengharapkan keajaiban dalam semalam. Namun, setiap pelanggan yang datang, setiap kata-kata positif yang kuterima, adalah motivasi yang luar biasa. Butik kecil ini, meskipun sederhana, mulai menarik perhatian. Ada 1 atau 2 pelanggan yang kembali datang setelah kunjungan pertama mereka. Mereka mulai mengingat tempat ini, dan itu cukup untuk memberikan harapan baru bagiku. Aku tahu, membangun sebuah usaha bukanlah hal yang mudah, apalagi di tengah persaingan yang semakin ketat. Namun, aku tidak pernah menyerah, dan kali ini aku tidak akan mundur. Selama beberapa minggu pertama, aku bekerja tanpa kenal lelah. Aku mencari cara untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, menawarkan diskon, dan bekerja sama dengan desainer lokal yang ingin memperkenalkan karyanya di butikku. Setiap malam, setelah toko tutup,
Aku meluangkan waktu untuk merapikan stok dan mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki. Hari demi hari, aku mulai melihat hasil dari kerja keras ini. Butikku mulai dikenal di kalangan masyarakat sekitar. Kepercayaan diri mulai tumbuh, dan aku merasakan semangat yang dulu hilang kembali. Banyak yang memuji keunikannya, dan aku bangga bisa membawa konsep yang berbeda di dunia fashion. Aku tidak hanya menjual pakaian, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih dalam bagi setiap orang yang datang ke sana. Namun, meskipun langkah-langkah kecil ini memberi kebahagiaan, masih ada bayang-bayang masa lalu yang terus mengikutiku. Meski aku telah melepaskan Ridwan, kenangan tentang pernikahan kami terkadang datang dengan cara yang tak terduga. Kadang aku teringat pada masa-masa ketika aku menunggu dia pulang setelah bekerja, berharap hari itu dia akan mengubah sikapnya. Namun, kini aku tahu itu semua hanyalah harapan kosong. Masa depan tidak dibangun dari harapan tentang orang lain, tetapi dari usaha dan tekad sendiri. Suatu hari, saat sedang mengatur rak pakaian, aku menerima pesan singkat yang membuat jantungku berdebar. Nama yang muncul adalah Ridwan. Aku ragu untuk membacanya, tetapi rasa ingin tahu itu lebih besar. Dengan hati-hati, aku membuka pesan itu. "Dinda, aku ingin sekali melihatmu. Bisakah kita bertemu untuk berbicara?" Sekilas, rasanya seperti mimpi buruk yang kembali datang. Tetapi setelah beberapa detik, aku tersadar. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku tidak akan biarkan diriku terjebak dalam permainan lama. Aku sudah jauh melangkah dan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan cepat, aku menekan tombol balas dan mengetik, "Maaf, Mas. Aku sudah tidak ingin berhubungan lagi. Semoga kamu bisa menemukan jalanmu sendiri." Pesan itu terkirim, dan dengan segera aku merasa lega. Mengakhiri segala sesuatu yang belum selesai dengan Ridwan adalah bagian dari proses melepaskan masa lalu. Itu bukan tentang membenci, melainkan tentang melangkah maju tanpa beban. Butik ini, hidupku yang baru, adalah tentang siapa aku sekarang, bukan siapa aku di masa lalu. Di luar dinding butik yang baru mulai berdiri kokoh, ada dunia yang menunggu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu satu hal. Aku siap untuk menaklukkan apapun yang datang. Aku siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Dan yang terpenting, aku siap menghadapi diriku sendiri dengan penuh rasa syukur dan keyakinan. Dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri. Ini adalah awal dari perjalanan baru. Tak ada yang bisa menghalangiku untuk terus melangkah. Aku sudah menemukan kekuatanku, dan kini, aku akan terus bergerak maju, untuk diriku sendiri, untuk impian-impian yang mulai terwujud, dan untuk semua pelajaran yang telah mengukirku menjadi wanita yang lebih tangguh. Pagi itu, aku duduk di meja kerjaku di butik, menatap keluar jendela yang memandang langsung ke jalanan yang ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan berbagai kesibukan mereka, tetapi entah kenapa, aku merasa seolah dunia berjalan begitu lambat. Mungkin ini karena aku merasa ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan untuk masa depan. Begitu banyak langkah yang harus kuambil untuk mengubah semua impian ini menjadi kenyataan. Namun, aku tahu bahwa apa yang sedang terjadi dalam hidupku kini adalah bagian dari perjalanan panjang yang telah kulalui, dan setiap langkah itu mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Butikku semakin berkembang. Setiap bulan, penjualan kami mengalami peningkatan yang signifikan. Pelanggan setia mulai berdatangan, dan bahkan beberapa influencer lokal mulai mengenal butikku, memposting beberapa koleksi pakaian yang mereka beli di media sosial. Aku merasa bangga, namun juga cemas. Setiap keberhasilan membawa tanggung jawab yang lebih besar. Aku harus memastikan bahwa kualitas barang dan pelayanan tetap terjaga. Aku tidak bisa mengabaikan detail kecil yang telah membawa kami sejauh ini. Namun, di tengah semua itu, aku merasa ada hal yang hilang. Tidak hanya perasaan tentang masa lalu yang kadang masih menghantui, tapi juga perasaan bahwa hidupku terasa begitu seimbang, terlalu seimbang, bahkan seakan-akan, meskipun aku mencapai banyak hal, ada bagian dari diriku yang masih merasa kosong. Aku sudah sukses dalam karir, membangun butik yang semakin dikenal, namun kadang ada kekosongan di dalam hatiku yang seakan belum terisi. Aku mulai berpikir bahwa mungkin ini adalah saat yang tepat untuk melangkah ke fase berikutnya dalam hidupku. Aku mulai merasa siap untuk memperluas jangkauan butikku.
Aku mulai mencari lokasi tambahan untuk membuka cabang baru di kota yang lebih besar. Aku tahu ini adalah langkah besar yang penuh risiko. Tetapi aku merasa bahwa aku tidak akan mencapai potensi penuhku jika hanya tetap berada di zona nyaman. Ini bukan hanya tentang membuka butik baru, tetapi lebih tentang menciptakan peluang lebih besar, memperkenalkan karya-karya lokal ke lebih banyak orang, dan memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin menunjukkan kreativitas mereka. Aku ingin butikku bukan hanya sebagai tempat berbelanja, tetapi juga sebagai pusat budaya yang menghubungkan berbagai elemen dalam dunia fashion. Namun, untuk mencapai itu semua, aku tahu aku perlu lebih dari sekadar tekad. Aku harus mulai melibatkan lebih banyak orang yang memiliki visi yang sama. Aku mulai merekrut lebih banyak staf, bukan hanya untuk membantu operasional, tetapi untuk mengembangkan ide-ide baru dan menyegarkan konsep butikku. Aku mencari desainer muda yang inovatif dan berbakat, yang bisa membawa warna baru bagi koleksi yang kami tawarkan. Aku juga mulai mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan berbagai komunitas kreatif lainnya, dari fotografer hingga penulis, untuk menciptakan kampanye pemasaran yang lebih beragam dan berkesan. Sambil terus membangun butikku, aku juga merasa perlahan-lahan semakin siap untuk membuka babak baru dalam kehidupanku. Hubunganku dengan keluarga semakin erat. Aku sering menghabiskan waktu dengan mereka, berbicara tentang segala hal yang terjadi dalam hidupku. Ibu dan bapak sangat mendukung usahaku, bahkan mereka sering datang ke butik untuk melihat bagaimana perkembangannya. Mereka bisa merasakan betapa beratnya perjalanan ini, dan mereka tahu aku bekerja keras untuk mewujudkan impianku. Afni, sahabat terbaikku, juga menjadi sosok yang sangat berarti dalam perjalanan ini. Tanpa dia, aku mungkin sudah menyerah beberapa kali. Afni selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahku, memberi semangat ketika aku merasa lelah, dan memberi perspektif yang berbeda ketika aku terjebak dalam kebingunganku. Keberadaannya membuatku merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi tantangan yang datang. Tapi meskipun aku merasa dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungku, aku tak bisa menghindari kenyataan bahwa masih ada bagian dari hidupku yang belum tersentuh. Aku mulai berpikir tentang hubungan pribadi. Aku sudah cukup lama hidup sendiri, dan meskipun aku merasa sangat puas dengan apa yang telah kucapai, aku merasa ada ruang kosong yang hanya bisa diisi dengan kehadiran seseorang yang benar-benar mengerti dan menerima aku apa adanya. Aku bukan lagi wanita yang terjebak dalam hubungan yang salah. Aku tidak mencari pelarian dari kesendirian, tetapi lebih kepada menemukan seseorang yang bisa tumbuh bersamaku, seseorang yang bisa menghargai diriku seutuhnya. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di teras butik, Afni datang menemuiku. Tanpa banyak bicara, dia duduk di sampingku dan memandang ke arah langit yang mulai gelap. "Kamu pernah berpikir untuk membuka hati lagi?" tanya Afni pelan, seolah tahu apa yang sedang kurasakan. Aku menatapnya sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Mungkin suatu hari nanti. Tapi aku tak ingin terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa aku sudah siap, bahwa aku bisa memberi lebih banyak daripada sekadar perhatian. Aku ingin hubungan yang seimbang, yang tumbuh bersama seiring waktu. Afni tersenyum dan menepuk bahuku. "Kamu sudah lebih dari siap, Din. Ketika waktunya datang, kamu akan tahu." Kata-kata itu membuatku merenung. Mungkin aku benar-benar siap untuk melangkah lebih jauh, baik dalam hal karir maupun kehidupan pribadi. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa masa depanku ada di tangan sendiri, bahwa aku yang akan menentukan langkah selanjutnya. Aku tahu bahwa perjalanan hidupku masih panjang. Ada banyak tantangan yang akan datang, dan banyak keputusan besar yang harus diambil. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut. Aku sudah melalui banyak hal untuk sampai di titik ini, dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Dengan keyakinan ini, aku melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang penuh kemungkinan. Hari itu, aku berjalan keluar dari ruang kantor butik dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa puas melihat bagaimana bisnis kecilku berkembang. Namun di sisi lain, aku mulai merasakan ketegangan yang tak bisa disembunyikan lagi. Tanggal yang telah lama kutunggu, tanggal penandatanganan kontrak untuk cabang baru butikku, akhirnya tiba, tetapi masalah baru muncul yang belum pernah aku duga sebelumnya. Beberapa bulan terakhir, aku merasa semakin tertekan dengan tuntutan yang datang dari berbagai arah. Setiap langkah yang kuambil untuk memperluas bisnis ini terasa penuh dengan keraguan, dan semakin banyak hal yang tidak bisa aku kendalikan.
Keputusan untuk membuka cabang baru bukanlah hal yang mudah, terutama ketika aku menghadapi kenyataan bahwa persaingan semakin ketat. Banyak butik-butik lain yang mulai bermunculan dengan konsep yang hampir mirip dengan butikku. Sebagai pemilik, aku tahu aku harus menemukan cara untuk membedakan diriku dari yang lainnya. Aku mulai berpikir tentang konsep-konsep baru, mungkin bekerja sama dengan desainer internasional atau menawarkan pengalaman belanja yang lebih personal. Tetapi ide-ide itu membutuhkan investasi yang lebih besar. Dan dengan pinjaman yang masih ada, aku mulai merasakan tekanan yang cukup besar. Selain itu, ada juga masalah internal yang mulai muncul di dalam timku. Tidak semua staf merasa puas dengan sistem yang ada. Beberapa dari mereka mulai mengeluhkan jam kerja yang panjang dan kurangnya insentif untuk kinerja yang lebih baik. Meskipun aku mencoba untuk memberikan pelatihan dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan, terkadang aku merasa tak cukup cepat untuk mengimbangi keinginan mereka. Sebagai seorang pemimpin, aku tahu aku harus lebih tegas. Tetapi kadang-kadang, rasa takut membuat keputusan yang salah menghalangiku untuk bertindak lebih cepat. Suatu hari, saat aku sedang menyusun laporan keuangan untuk bulan ini, salah seorang staf senior datang menghampiriku. Dia tampak gelisah, dan aku bisa melihat ekspresinya yang penuh kecemasan. "Mbak, aku ingin berbicara tentang beberapa masalah yang ada di butik," katanya pelan. Aku menatapnya, menyadari bahwa ini bukan sekadar keluhan ringan. Aku mengundangnya untuk duduk, dan dia mulai berbicara tentang ketidakpuasan beberapa staf terkait dengan pembagian jam kerja dan cara pengelolaan keuangan yang menurut mereka kurang transparan. "Kami butuh kepastian, Mbak. Kami merasa seperti bekerja lebih keras, tapi tidak ada yang berubah," lanjutnya dengan nada sedikit kesal. Aku mendengarkan dengan cermat, mencoba memahami perspektif mereka. Meskipun aku merasa sulit untuk mendengar kritik, aku tahu ini adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih baik. Aku harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan sepenuhnya puas dengan keputusan yang kuambil. Namun, aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan mereka begitu saja. Aku mulai menyusun rencana untuk memperbaiki masalah ini, mencari cara agar bisa lebih memperhatikan kesejahteraan tim, sekaligus tetap mempertahankan kualitas dan layanan yang menjadi ciri khas butikku. Namun, masalah tidak hanya datang dari dalam. Salah satu investor yang telah mendukung proyek cabang baru menghubungiku dan memberitahuku bahwa dia mempertimbangkan untuk menarik dukungannya karena ketidakpastian ekonomi yang sedang terjadi. Berita ini seperti petir di siang bolong. Aku mulai merasa dunia di sekitarku mulai runtuh. Semua yang telah kususun dengan susah payah, semua harapan yang kubangun untuk ekspansi ini, tiba-tiba terancam hilang begitu saja. Aku tahu, ini adalah ujian yang sesungguhnya. Kehidupan tidak akan selalu memberikan jalan yang mulus, dan mungkin ini adalah salah satu ujian terbesar dalam perjalanan butikku. Aku bisa saja menyerah, mundur dan kembali ke zona nyaman yang lebih aman, tetapi itu bukan siapa diriku. Aku sudah melalui terlalu banyak untuk berhenti di tengah jalan hanya karena rasa takut. Dengan perasaan yang berat, aku memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Aku memanggil semua staf dan tim manajer untuk berbicara tentang keadaan saat ini. Aku ingin mereka tahu bahwa aku mendengarkan keluhan mereka, dan bahwa aku serius untuk mencari solusi yang lebih baik bagi kita semua. Kita semua berada di sini karena satu tujuan yang sama, untuk membuat butik ini sukses. Tetapi kita harus bekerja bersama, saling mendukung, dan tetap fokus pada visi yang lebih besar, kataku dengan tegas, meskipun hatiku sebenarnya berdebar. Setelah pertemuan itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya aku sudah mengungkapkan segala hal yang mengganjal dan memutuskan untuk lebih terbuka dengan timku. Namun, masalah dengan investor tetap menjadi perhatian utama. Aku tahu aku tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber pendanaan untuk menjaga kelangsungan hidup proyek besar ini. Aku mulai mencari investor lain yang mungkin tertarik untuk berinvestasi. Aku juga mempertimbangkan untuk memperkenalkan produk baru yang bisa menarik lebih banyak pelanggan dan membantu meningkatkan arus kas. Tantangan ini membuatku semakin sadar bahwa perjalanan ini bukanlah tentang mencapai tujuan dengan cepat, tetapi tentang ketangguhan dalam menghadapi rintangan yang tak terduga. Aku harus terus berjuang, terus belajar, dan terus bertumbuh. Aku tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah mundur. Setiap ujian yang datang akan mengajarkan aku sesuatu yang baru.
Setiap masalah yang muncul akan memberikan aku kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan dengan setiap langkah yang kuambil, aku akan semakin dekat dengan impian yang telah kuinginkan begitu lama. Aku duduk di meja kantor, di ruangan yang kini terasa lebih tenang, lebih tertata, setelah melalui begitu banyak kekacauan. Pandanganku tertuju pada layar komputer yang menampilkan laporan keuangan butik, dan seketika rasa lelah menyelimuti diriku. Beberapa bulan terakhir ini adalah perjalanan yang panjang, penuh dengan ketidakpastian, tetapi ada rasa pencapaian yang tak bisa kuingkari. Bisnisku yang sempat terancam akan berhenti kini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ada sesuatu yang sangat memuaskan ketika melihat hasil kerja keras dan dedikasi yang kulakukan selama ini. Penjualan mulai meningkat, dan lebih banyak pelanggan yang datang, merasa puas dengan pengalaman berbelanja di butikku. Konsep yang kuterapkan, memadukan desain lokal dengan sentuhan internasional, akhirnya diterima dengan baik. Setiap hari aku merasa semakin dekat dengan impian yang selama ini aku usahakan, bahkan ketika aku harus melawan ketakutan dan keraguan yang datang dari dalam diriku sendiri. Tidak hanya bisnis yang berkembang, tetapi juga hubungan dengan timku. Setelah pertemuan besar beberapa minggu yang lalu, aku memutuskan untuk memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan masukan. Mereka merasa dihargai, dan aku bisa merasakan suasana kerja yang jauh lebih harmonis. Aku sadar, sebagai pemimpin, aku tidak bisa terus mengatur semuanya sendirian. Aku harus bisa mendengarkan dan memberi ruang bagi setiap orang untuk tumbuh bersama. Dan itulah yang mulai terwujud sekarang. Butik ini bukan hanya milikku, tetapi milik kami semua. Suatu hari, aku mendapatkan telepon dari salah satu investor yang pernah ragu untuk melanjutkan pendanaan proyek cabang baru. Aku bisa mendengar kegembiraan di suaranya ketika dia memberi kabar bahwa mereka telah memutuskan untuk tetap mendukung proyek ini. "Dinda, kami percaya pada visimu. Kami ingin melanjutkan kerjasama ini," katanya. Aku terdiam sejenak, merasa seperti beban yang selama ini menekan pundakku akhirnya terangkat. Keputusan ini bukan hanya tentang uang atau keuntungan, tetapi tentang kepercayaan yang telah berhasil kubangun kembali. Dengan bantuan mereka, aku mulai memperluas jaringan dan membuka cabang baru yang sudah lama kucita-citakan. Proses ekspansi ini tidak mudah, namun ada rasa optimisme yang lebih besar sekarang. Aku tidak lagi merasa terperangkap dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Setiap langkah yang kuambil terasa lebih pasti, lebih terarah. Aku tahu bahwa aku tidak sendirian dalam perjuangan ini. Namun, meskipun segala sesuatunya mulai berjalan lebih lancar, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada luka-luka lama yang masih membekas di hatiku. Hubunganku dengan Ridwan, meskipun sudah lama berakhir, masih meninggalkan jejak yang sulit untuk dihapuskan. Terkadang, aku merasa seperti terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Tetapi aku tahu, seiring dengan perjalanan yang kutempuh, aku semakin belajar untuk melepaskan dan menerima kenyataan. Ridwan dan ibunya mungkin telah membuatku terluka, namun mereka juga telah mengajarkanku untuk menjadi lebih kuat, untuk menemukan kebahagiaan dari dalam diriku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Hari demi hari, aku semakin merasakan kebebasan yang datang dengan keputusan-keputusan yang kutempuh. Bisnis ini bukan hanya tentang mencapai keuntungan materi, tetapi tentang menemukan arti sejati dari perjuangan, tentang bagaimana sebuah impian dapat terwujud ketika kita tidak berhenti berusaha. Aku telah melewati banyak hal, kecewa, sakit hati, ketakutan, dan kegagalan. Tetapi aku juga belajar banyak tentang ketangguhan, keberanian, dan yang terpenting, tentang cinta untuk diriku sendiri. Kebebasan itu terasa semakin nyata saat aku menatap butikku yang baru, dengan ekspresi bangga di wajahku. Aku tahu, ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Setiap langkah yang kuambil ke depan adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah, yang lebih penuh dengan harapan dan peluang. Aku tidak lagi takut pada ketidakpastian, karena aku tahu aku mampu menghadapinya. Saat aku berdiri di depan cermin di ruang kantorku, aku bisa melihat sosok yang berbeda. Aku tidak lagi gadis yang dulu, yang sering merasa takut dan ragu. Aku kini adalah seorang wanita yang telah melalui banyak cobaan dan keluar lebih kuat. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari orang lain atau situasi luar, tetapi dari dalam diriku sendiri. Dan sekarang,
Aku bisa merasakan bagaimana langkah kaki yang semula ragu, kini semakin tegap dan percaya diri. Dunia ini terbuka lebar untukku, dan aku siap untuk menghadapi apapun yang datang. Aku duduk di tepi meja kerjaku, menatap jendela yang memandang keluar. Pemandangan dari lantai atas ini sangat indah, dengan pepohonan yang hijau dan jalan-jalan yang sibuk dengan aktivitas. Aku menghela napas panjang, merasa betapa jauh perjalanan ini telah membawaku. Dulu, ketika aku masih bersama Mas Ridwan, aku selalu merasa terperangkap dalam rutinitas yang monoton, tanpa arah yang jelas. Aku merasa dunia ini sangat kecil, seakan semuanya hanya berputar di sekitar masalah-masalah pribadi yang tak kunjung usai. Tetapi kini, semuanya telah berubah. Dunia ini terasa lebih luas, lebih indah, dan lebih berarti. Butikku kini tidak hanya menjadi tempat kerja, tetapi juga menjadi simbol dari perjalanan panjang yang telah kutempuh. Dari sebuah impian yang sempat tenggelam dalam keraguan, hingga kini menjadi kenyataan yang membuatku bangga. Ada kepuasan yang mendalam saat aku melihat pelanggan yang datang dan pergi dengan senyum bahagia, merasa puas dengan produk-produk yang kuhadirkan. Setiap sudut toko ini, setiap detil desainnya, adalah hasil kerja keras dan ketekunanku. Tapi lebih dari itu, butik ini adalah bukti bahwa aku bisa berdiri sendiri, bahwa aku bisa menciptakan sesuatu dari awal, meski dengan segala keterbatasan yang ada. Namun, meskipun aku merasa bangga dengan apa yang telah kucapai, ada satu hal yang jauh lebih penting yang kutemukan dalam perjalanan ini. Aku menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Semua perjuangan yang kujalani, semua luka yang pernah kuterima, ternyata mengajarkanku bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain atau keadaan eksternal, tetapi dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Aku tidak lagi bergantung pada penerimaan atau pengakuan orang lain untuk merasa bahagia. Aku telah belajar untuk menerima diriku apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Terkadang, saat aku kembali ke apartemenku setelah hari yang panjang, aku merasa damai hanya dengan duduk sendiri, menikmati secangkir teh hangat, dan mendengarkan suara-suara kehidupan di luar. Semua itu memberikan ketenangan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Tidak ada lagi perasaan cemas atau rasa tidak puas yang dulu sering menghantuiku. Aku merasa telah menemukan keseimbangan dalam hidupku, suatu keseimbangan yang tidak bisa dicapai dengan mencari persetujuan dari orang lain, melainkan dengan menerima diriku sepenuhnya. Aku juga mulai menjalin hubungan yang lebih sehat dengan orang-orang di sekitarku. Hubunganku dengan Afni semakin kuat. Dia adalah sahabat yang selalu ada untukku, yang tanpa ragu memberikan dukungan ketika aku merasa rapuh. Begitu banyak kali dia mengingatkanku bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan, dan tidak perlu merasa bersalah karena memilih untuk melangkah maju. Begitu pula dengan keluarga kecil yang kini mulai lebih mendukung. Mereka melihat perubahan dalam diriku, dan mereka tahu bahwa aku telah menjalani perjalanan yang sulit untuk sampai ke titik ini. Satu persatu, aku mulai melepaskan masa lalu, termasuk semua kenangan pahit bersama Ridwan. Aku menyadari bahwa masa lalu adalah bagian dari siapa diriku sekarang, tetapi itu tidak lagi mengendalikan siapa aku hari ini. Aku tidak pernah lagi merasa marah atau terpuruk saat mengenang kejadian-kejadian itu. Sebaliknya, aku bisa tersenyum dan berterima kasih pada diriku sendiri karena aku berhasil bangkit dan menemukan jalan hidupku yang baru. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Butik ini adalah awal dari impian yang lebih besar. Aku mulai berpikir untuk membuka cabang baru, lebih banyak lagi peluang yang bisa kubuka. Aku juga ingin berbagi pengalamanku dengan wanita-wanita yang merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, yang merasa tidak cukup untuk berdiri sendiri. Aku ingin mereka tahu bahwa ada kehidupan setelah kesulitan, bahwa kita tidak perlu bergantung pada orang lain untuk menemukan kebahagiaan sejati. Aku ingin mereka melihat bahwa ada kekuatan besar dalam diri mereka, yang hanya perlu ditemukan. Suatu hari, setelah aku kembali dari pertemuan dengan calon investor untuk ekspansi butik, aku duduk di balkon apartemenku, menatap langit senja yang mulai berubah warna. Aku merasa damai, meski banyak tantangan yang masih harus dihadapi. Tetapi aku tahu bahwa kini aku memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Tidak ada lagi rasa takut yang membelenggu, tidak ada lagi perasaan kecil yang muncul dalam diriku. Aku adalah Dinda yang kuat, yang mandiri, dan yang tahu bahwa kebahagiaan sejati dimulai dari dalam diri sendiri. Pada akhirnya,
Aku menyadari satu hal yang penting. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan itu sendiri. Setiap langkah yang kutempuh, setiap keputusan yang kuterima, semuanya mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa aku dan apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup ini. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan di luar diriku, karena aku tahu bahwa kebahagiaan itu sudah ada dalam diriku, hanya menunggu untuk ditemukan. Dengan hati yang lebih ringan, dengan langkah yang lebih pasti, aku melangkah maju ke masa depan yang penuh harapan. Dan meskipun perjalanan ini belum berakhir, aku tahu bahwa aku siap untuk menghadapi apapun yang datang, karena aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri, kekuatan yang tak tergoyahkan oleh apapun.